Halo warga dunia, selamat datang dalam perjalanan melintasi sejarah uang. Dari awal peradaban manusia hingga zaman modern. Uang sebagai salah satu inovasi paling penting dalam sejarah manusia telah mengubah cara kita melakukan perdagangan, mengelola kekayaan dan membangun masyarakat. Dari sistem barter primitif hingga pengembangan uang koin, uang kertas, dan bahkan revolusi digital. Kita akan menjelajahi bagaimana konsep nilai dan pertukaran menjadi semakin kompleks seiring waktu. Bersiaplah untuk menyelami cerita menarik tentang peradaban manusia dan perjalanan uang yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yuk kita mulai. Manusia mengembangkan sistem barter sebagai cara pertama untuk memenuhi kebutuhan mereka sejak zaman prasejarah. Sistem barter didasarkan pada pertukaran barang dan jasa antara individu atau kelompok tanpa adanya penggunaan uang sebagai perantara. Sistem ini berkembang secara alami sebagai respon terhadap kebutuhan manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri. Misalnya, seorang pemburu mungkin akan menukar daging buruan dengan hasil tangkapan ikan dari seorang nelayan. Untuk memudahkan pertukaran, manusia mulai mengadopsi barang-barang tertentu sebagai standar nilai. Ini berarti bahwa barang tersebut diakui secara luas sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Misalnya dalam sejarah, garam sering digunakan sebagai alat tukar yang umum di beberapa wilayah. Penggunaan garam sebagai alat tukar inilah yang memunculkan istilah salary yang berarti gaji dalam bahasa Inggris. Seiring berjalannya waktu, manusia menyadari bahwa ada beberapa barang yang memiliki nilai yang lebih stabil dan lebih banyak diminati daripada yang lain. Misalnya logam seperti emas atau perak digunakan sebagai alat tukar karena jarang, tahan lama, dan memiliki nilai intrinsik. Namun pada akhirnya sistem ini memiliki batasan, seperti kesulitan menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan, masalah pembagian nilai antara barang-barang yang berbeda, dan kurangnya fleksibilitas dalam melakukan pertukaran. Perpindahan dari sistem barter ke penggunaan koin terjadi melalui serangkaian perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Manusia mulai menyadari bahwa logam-logam seperti emas, perak, dan tembaga memiliki nilai intrinsik yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang diakui secara luas. Logam-logam ini relatif langka, tahan lama, dan mudah dibagi menjadi unit yang kecil. Bangsa yang pertama kali mengembangkan dan menggunakan koin adalah bangsa Lydia di wilayah Anatolia yang sekarang merupakan bagian dari Turki. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Lydia menghasilkan koin-koin dari campuran emas dan perak yang dikenal sebagai elektron. Selain bangsa Lydia, beberapa bangsa lain juga kemudian mengadopsi penggunaan koin, seperti bangsa Yunani kuno, Romawi, Persia, India, dan Cina. Namun Lydia tetap diakui sebagai pelopor dalam pengembangan sistem uang koin. Pada abad ke-7, dinasti Tang di Cina memperkenalkan uang kertas awal yang dikenal sebagai jiaozi atau cao. Uang kertas ini awalnya dikeluarkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi perdagangan dan membayar gaji pejabat. Mereka terbuat dari kertas yang diproduksi dari kulit kayu atau serat rami. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah atau bank sentral mulai memainkan peran penting dalam pengeluaran dan pengaturan uang kertas. Mereka bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan mengendalikan pasokan uang kertas, serta memastikan keandalan dan stabilitas nilai uang tersebut. Dalam sistem moneter modern, uang kertas menjadi mata uang legal yang diakui secara luas di negara-negara di seluruh dunia. Uang kertas dicetak dalam denominasi yang berbeda dan memiliki desain yang khas untuk mengidentifikasi nilai dan otoritas yang mengeluarkannya. Awal mula manusia mengenal sistem perbankan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang jelas, bukti arkeologis dan sejarah menunjukkan adanya praktek perbankan pada beberapa peradaban awal. Pada zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi,
Ditemukan catatan-catatan yang mengidentifikasikan adanya praktik peminjaman uang dan pengelolaan keuangan. Para pedagang dan petani bisa meminjamkan uang dengan bunga atau mengajukan pinjaman kepada pejabat pemerintah atau kuil. Bangsa Babilonia pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi juga mengembangkan sistem perkreditan yang canggih. Mereka menggunakan kontrak tulisan yang mencatat pinjaman, bunga, dan jangka waktu pembayaran. Terdapat lembaga keuangan seperti Bank Temple yang mengelola transaksi keuangan dan pertukaran uang. Pada abad ke-7, dinasti Tang di Cina mengembangkan bank yang terpusat dan sistematis. Bank ini menyimpan uang, memberikan pinjaman, dan menangani transaksi keuangan. Mereka juga memperkenalkan cek perjalanan, yaitu surat berharga yang dapat ditukarkan di berbagai cabang bank. Juga pada abad ke-7, peradaban Islam memainkan peran penting dalam pengembangan sistem perbankan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba dan praktik pembagian risiko mendorong pengembangan lembaga keuangan seperti wakalah atau perwalian dan hawala atau perdagangan jarak jauh. Kata bank sendiri berasal dari bahasa Italia kuno, banca, yang berarti meja atau tempat yang tinggi. Pada awalnya, banca merujuk pada meja yang digunakan oleh para pedagang untuk melakukan transaksi keuangan. Meja tersebut biasanya terbuat dari kayu atau batu dan digunakan untuk menaruh uang, dokumen, atau barang berharga lainnya selama proses tawar-menawar. Kata bank dalam bahasa Inggris pertama kali digunakan pada abad ke-15 ketika praktik perbankan mulai berkembang di Inggris. Kata tersebut secara bertahap menjadi istilah umum untuk menggambarkan institusi keuangan yang menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat. Dalam sistem perbankan yang semakin kompleks, uang kertas memainkan peran penting dalam inovasi dan perkembangan instrumen keuangan seperti cek, surat berharga, dan kartu kredit. Ini memberikan lebih banyak fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan transaksi bisnis. Kemajuan teknologi, terutama internet dan teknologi enkripsi, telah memungkinkan pertukaran informasi dan transaksi keuangan secara digital dengan cepat dan aman. Teknologi blockchain yang mendasari mata uang digital seperti Bitcoin juga telah memungkinkan sistem keuangan terdesentralisasi yang menghilangkan kebutuhan akan otoritas sentral. Dalam era digital, dunia menjadi lebih terhubung melalui internet. Transaksi lintas batas dapat dilakukan dengan mudah dan biaya yang lebih rendah. Hal ini telah mendorong kebutuhan akan mata uang yang tidak terbatas pada batasan geografis. Dan mata uang digital dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghilangkan kendala konversi mata uang internasional. Perkembangan teknologi digital seperti keamanan kriptografi, enkripsi data, dan teknologi blockchain telah memberikan keyakinan yang lebih besar pada kemungkinan menggunakan mata uang digital. Dengan teknologi ini, transaksi dapat diverifikasi dan diamankan dengan cara yang transparan dan aman, mengatasi kekhawatiran keamanan yang terkait dengan mata uang digital. Mata uang digital seperti Bitcoin dan mata uang kripto lainnya kemungkinan akan terus berkembang dan mendapat penerimaan yang lebih luas. Inovasi teknologi seperti teknologi blockchain dan kepercayaan yang semakin meningkat pada mata uang digital dapat mendorong adopsi dan penggunaan yang lebih luas di masa depan. Sementara beberapa negara telah mulai menjelajahi ide untuk menerbitkan mata uang digital pemerintah atau Central Bank Digital Currency atau CBDC. CBDC dapat memberikan keunggulan dalam hal efisiensi, transparansi, dan pengawasan yang lebih baik bagi pemerintah. Kemungkinan adopsi dan penggunaan CBDC dapat meningkat di masa depan. Sejarah uang merupakan cermin perjalanan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan membangun peradaban. Dari awalnya sebagai alat pertukaran sederhana hingga menjadi simbol kekuasaan, stabilitas, dan kemajuan ekonomi. Uang telah menjadi pilar dalam pengembangan peradaban manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pergeseran paradigma, kita telah menyaksikan perubahan bentuk uang dari koin dan kertas hingga era digital dengan mata uang kripto. Namun di balik inovasi dan perubahan tersebut, penting bagi kita untuk menghargai nilai sebenarnya uang, yaitu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun keadilan sosial.
Melalui pemahaman sejarah uang, kita dapat menggali kebijaksanaan masa lalu dan membawa visi yang lebih baik dalam mengelola dan memahami peranan uang dalam masa depan kita. Semoga bermanfaat. Salam